Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudiarsi SPDI, sekaligus mahasiswi dari Universitas Negeri Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 24811211276. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri Payung 2, Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan sifat-sifat Allah. Mohon saran dari Bapak dan Ibu untuk materi pembelajaran yang akan saya praktekkan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu dalam pembelajaran hari ini bertatap muka langsung dengan Ibu Sri ya. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, coba kita berbaca doa dulu. Terima kasih Dinda telah memimpin doanya. Kembali lagi ke tempat. Lanjut ke kebiasaan kita seperti biasa. Kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Mari kita membaca surat Anas. Yang mana surat Anas ini artinya yaitu manusia. Yuk kita coba baca sama-sama. Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Ya. Nanti kalau yang disebutkan namanya, dipanggil namanya sama Ibu, angkat tangannya ke atas. Dikran, Dinda, Bulan, Dede Diki, Alfi, Ririn Rindiani, Firman, Alisa, Akifat, Alia, Elis Lismaya, Helga, Nadia, Jihan, Alia, yang terakhir Ririn Ahrini. Iya, terima kasih. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu sudah absen. Tadi kita hadir semua, ya alhamdulillah. Tidak ada yang sakit maupun yang tidak ikut. Hari ini semuanya ikut semua. Minggu kemarin
Kalau tidak salah Ibu menyampaikan tentang materi silaturahmi. Ya. Apa itu silaturahmi? Ada yang tahu? Ikrar? Apa itu silaturahmi? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, bersilaturahmi itu ada yang mengunjungi ke setiap rumah, ya, mengunjungi saudara, mengunjungi teman, ya. Bahkan bersilaturahmi itu Allah mengajarkan silaturahmi yang baik. Ya. Apa itu silaturahmi yang baik? Silaturahmi yang baik itu silaturahmi yang menumbuhkan kerukunan antar sesama. Ya, baik itu perbedaan suku, berbeda agama, tetap silaturahmi harus kita jalin. Ada tujuan pembelajaran. Pembelajaran ini yang pertama menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua apa? Ya, membuat poster tentang keteladanan sifat Rasul. Yang ketiga, sidik. Ya, sifat Rasul itu diantaranya sidik, amanah, dan patronah. Yang ketiga, dapat mengorganisasikan diri untuk menerapkan sifat-sifat Rasul. Yang keempat, siswa dapat mengenali sifat-sifat Rasul. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan bertanya dulu. Ya, siapa yang tahu apa perbedaan dari Nabi dan Rasul? Oh, Ririn. Silakan Rin, apa perbedaan dari Nabi dan Rasul? Ya. Iya. Rasul. Iya, pintar, Rin. Tepuk tangan buat Rin. Jadi masih ingat ya pembahasan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi? Siapa itu Nabi? Ya, ada perbedaannya antara Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu atau utusan dari Allah, di mana tidak wajib menyampaikan wahyu kepada semua umat. Sedangkan Rasul menerima wahyu atau utusan Allah, tidak wajib menyampaikan kepada seluruh umatnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, sekarang anak-anakku, Ibu akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang yang akan Ibu tanyakan, apa arti dari iman? Siapa yang tahu apa itu iman? Helga? Pintar. Iman itu artinya percaya. Karena pada suatu hari ada ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, apakah iman itu?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Iman itu adalah kamu percaya kepada siapa? Allah. Kamu percaya kepada malaikat Allah. Kamu percaya kepada kitab Allah. Kamu percaya kepada Rasul Allah. Kamu percaya kepada hari akhir. Dan selanjutnya, kamu percaya kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk." Nah, di antara rukun iman tersebut yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah ketika sahabat atau salah seorang bertanya kepada Rasulullah, nah itu di antaranya rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas di antara rukun iman itu ada urutan yang keempat yang akan kita bahas sekarang hari ini, yaitu tentang iman kepada
wasallam. Di antaranya yang pertama apa? Sidik. Artinya apa sidik? Jujur. Nah ini jujur ini berarti tidak boleh berkata bohong, tidak boleh berdusta. Misalkan contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa sidik itu? Ketika kalian dikasih soal ulangan bersama-sama di kelas, ya dikasih satu soal sama ibu dibagikan. Nah itu dalam ulangan tersebut boleh tidak bekerja sama? Tidak. Boleh tidak nyontek? Tidak. Nah sekarang perbandingannya, misalkan dikasih soal sama ibu, kemudian misalkan Dinda nilainya 100, tapi nilai 100 Dinda itu tidak dengan kejujuran. Kenapa? Karena Dinda misalkan menyontek di bawah mejanya ada buku, lihat buku. Nah, dibandingkan dengan misalkan Alfi nilainya 70, tapi hasil pemikirannya sendiri, tidak lihat buku, tidak lihat contekan. Nah, menurut kalian, ya nilai yang puas yang mana? Yang 100 hasil nyontek atau yang 70 hasil nilai sendiri? 70. Ya, yang 70 karena nilai sendiri. Berarti Dinda sudah melakukan tindakan tidak jujur. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua, misalkan Dikran disuruh sama mamahnya, ya beli ke warung misalkan, sambil jajan, ngambil misalkan ada 2, bilangnya ngambilnya 1. Itu kan sudah tidak jujur. Ya, jadi perilaku sifat yang Rasul ini dimiliki, sifat wajib jujur ini berarti Rasulullah selalu berkata benar. Seperti pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berkata benar kepada bapaknya. Kenapa? Bapaknya itu kan ketika zaman Raja Namrud membangun berhala, membuat patung-patung untuk disembah. Ya, Nabi Ibrahim berkata benar kepada ayahnya bahwa menyembah patung tersebut itu tidak benar, tidak diajarkan oleh Allah. Jadi yang seharusnya umat manusia itu menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu intinya, bersifat sidik atau benar, tidak boleh berkata bohong. Kemudian sifat wajib yang selanjutnya apa? Amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya karena Rasulullah SAW itu selalu mengemban amanahnya. Ya, kalau misalkan Allah mengutus kepada Rasulullah sholat duhur 4 rakaat, ya Rasulullah pun menyampaikan kepada umatnya 4 rakaat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Tetap jumlahnya sholat duhur itu 4 rakaat. Ya, sholat fardu semuanya berapa rakaat? 17 rakaat. Allah pun memerintahkan atau mengutus kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa sholat yang 5 waktu itu jumlahnya 17 rakaat. Dari mana 17 rakaat itu? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sekarang ibu mau tanya, yang paling kalian enggan atau susah melaksanakan sholat fardu itu sholat apa? Subuh. Kenapa? Takut kesiangan. Bayangkan ya, lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak bermimpi, mimpi indah, mimpi buruk, mimpi ketemu pacar, ya. Dibangunin dengan suara adzan, as-sholatu khairum minan naum. Ya, mari kita sholat subuh berjamaah. Bangun, dibangunkan ketika nyenyak-nyenyaknya tidur. Tapi dibandingkan sholat subuh dengan sholat-sholat yang lain, sholat yang mendapatkan pahalanya yang lebih besar itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena sholat subuh itu banyak godaannya, ya, susah bangunnya, ya. Kemudian kalau sholat isya menjelang tidur malam kan, ya, sholat isya menjelang tidur malam, susah kan tidurnya, ya, harus sholat dulu, ya. Kemudian
Misalkan pesan, Bapak Ibu guru pesan kepada kalian, kepada orang tua kalian, tolong sampaikan bahwa besok kalian harus memakai pakaian merah putih. Ya, kalian pulang ke rumah, Mama kata ibu guru tadi di sekolah harus memakai pakaian merah putih. Itu sudah disampaikan. Karena yang menyiapkan segalanya kan mama di rumah. Ya, menyampaikan sesuatu. Nah, yang keempat apa? Patona. Artinya apa patona? Cerdas. Ya. Karena dikatakan cerdas ini, kenapa Rasulullah dikatakan cerdas? Memiliki sifat wajib cerdas, karena Rasulullah itu mempunyai kecerdasan level tinggi. Ya, kecerdasannya paling tinggi. Ya. Nah, ini dari keempat sifat wajib Rasul ini ada yang ditanyakan, baik itu tentang sedih, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, patona, cerdas. Ya, Ulan silakan. Bu, patona itu kan cerdas. Ya. Apakah kecerdasan itu hanya untuk anak yang sekolah saja? Bagus pertanyaan Ulan. Ya, Bu, patona itu kan cerdas. Ya, apakah kecerdasan itu hanya untuk yang sekolah saja? Ya, kalian di sini sedang apa? Sekolah. Sedang sekolah. Di dalam kelas sedang apa? Sekolah. Belajar. Tujuannya untuk apa? Cerdas. Mendapatkan ilmu, untuk mencerdaskan. Ya, Ulang bertanya, apakah yang sekolah saja yang cerdas? Tidak. Bahkan ada yang sekolahnya tinggi sampai mencapai S1 sarjana. Tapi yang namanya rezeki atau milik seseorang itu yang dikasih Allah itu tidak sama. Ibu akan mengelompokkan, karena di sini sudah berkelompok ya. Sudah berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Ibu akan memberikan satu buah tugas di mana kalian harus bekerja sama, berkelompok, ya, membuat satu buah poster. Makanya seperti ini. Ajakan kalian membuat satu buah poster ajakan mengenai sifat wajib bagi Rasul. Ya, Ibu akan bagikan kertas ini pada kalian dan kerjakan nanti sesuai dengan yang diperintahkan di sini. Misalkan kelompok 1 membuat poster tentang sifat wajib sidik. Apa artinya sidik? Ya, jujur, benar. Ya, di sini kelompok 4. Ibu akan kasih satu tentang sidik. Jadi nanti kalian uraikan. Setelah menulis poster kalian, nanti di bawahnya kalian tulis kehidupan sehari-hari.
Terima kasih ya, kalian sudah bisa dan sudah paham membuat satu buah poster di mana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam berhubungan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat Rasul yang dimiliki Rasul bagi Allah ya. Yang pertama yaitu sidik, berkata benar. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, ya, menyampaikan. Terus yang keempat, patona, ya. Patona itu apa artinya? Cerdas, ya. Nah itu pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang dimiliki Rasulullah, ya. Nah tadi sudah dipresentasikan melalui tugas kelompok. Kemudian kita lanjut, anak-anakku sekalian, ke sifat mustahil bagi Allah. Di sini sifat mustahil bagi Allah itu ada berapa? Ada 4 juga sama. Karena sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Ya, sifat wajibnya sidik, berkata benar. Mustahilnya kizib, berdusta. Jadi jangan sampai kalian seperti berkata dusta setiap harinya, harus selalu berkata benar. Ya. Kemudian yang kedua, khianat, mustahil. Ya, Rasulullah SAW selalu berkhianat. Tidak mungkin kan? Ya, karena Rasulullah itu kan sebagai suri teladan bagi kita semua, dan mustahil tidak mungkin berkhianat. Ya, karena berkhianat itu adalah merupakan dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, sifat mustahil yang ketiga, menyembunyikan. Ini kebalikan dari sifat apa? Tabligh, menyampaikan. Jadi mustahil Rasulullah menyampaikan wahyunya kepada manusia, kepada umat muslim, disembunyikan. Semuanya disampaikan, semua ayat disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Seperti halnya tadi yang Ibu jelaskan, ya, sholat zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Yang terakhir, sifat mustahil yang terakhir ini berkaitan dengan sifat patona. Patona kan artinya apa? Cerdas. Sedangkan sifat mustahilnya cerdas yaitu baladah atau bodoh. Ya, di sini tidak ada yang namanya manusia bodoh. Ada juga malas. Dan tujuan diutusnya Rasul Allah. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, keempat, ya, kelima, yang keenam, menegakkan keadilan di muka bumi. Nah itu tujuan diutusnya Rasul. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya. Selanjutnya di sini ada hikmah ataupun manfaat dari beriman kepada Rasul. Ya. Apa itu hikmahnya? Antara lain apa? Meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kita, ya, kepada siapa? Kepada Allah, untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ada yang tahu keselamatan dunia akhirat? Ya, coba kita baca sama-sama kita baca doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering dibaca ya, minta keselamatan kepada siapa? Allah. Ya, itulah hikmah dari beriman kepada Allah, yaitu hikmahnya yaitu
Rasul Allah, meneladani semua sifatnya. Ya, semua sifat Allah yang tadi ibu sebutkan. Keempat, sifat wajib bagi Rasulullah itu sidik, amanah, tabligh, dan patona. Kalian bisa dilakukan ya sesuai dengan 4 sifat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu di sekolah maupun di rumah.